Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kenikmatan, rahmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumaah. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa disempurnakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat khususnya pada khatib pribadi, umumnya pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah paling tidak akan memberikan dua jaminan kepada kita. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita, solusi terbaik kepada kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun problem yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang akan kita peroleh. Dengan modal ada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Insyirah Allah juga mengingatkan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada satu paket yang Allah berikan kepada kita, di mana paket itu antara lain adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan catatan ada modal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan kepada kita rizki yang tidak diduga sama sekali. Ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan kemudahan hidup yang kita peroleh dan rizki yang kita terima. Dalam firman yang lain Allah juga mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal di alam dunia, apalagi bekal nanti ke akhirat, adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hubungannya dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung tahun 2021 ini, di kesempatan Jumat ini, marilah sama-sama kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, ada satu kewajiban, ada satu perintah yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran,
Secara tekstual Allah mengingatkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian semua mohon ampun bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Dan Allah telah menyediakan bagi kita yang di surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan perintah kepada kita sebagai hambanya bahwa kita sebagai hamba Allah diminta untuk memanfaatkan sisa waktu kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pertanyaan kita pada saat ini adalah, sudahkah waktu yang tersisa yang kita miliki, kita benar-benar gunakan, manfaatkan untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Para ulama menafsirkan paling tidak ada 3 dosa yang pernah kita lakukan dan mungkin sering kita lakukan. Yang pertama adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti. Baik dosa disengaja maupun dosa tidak disengaja. Untuk dosa kepada Allah ini Allah mengingatkan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Salah satu kartu pengaman agar kita diampuni dosa-dosa kita adalah dengan melakukan taubatan nasuha, tobat sebenar-benarnya tobat. Dengan tobat kepada Allah, maka Allah dengan Rahman Rahimnya pasti akan menerima semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah dosa kita kepada sesama manusia. Sudahkah selama ini melalui media Jumatan ini kita gunakan, manfaatkan untuk saling membebaskan dosa di antara kita. Saling memaafkan di antara kita, bukan saja pada momentum Lebaran, tapi juga pada setiap momentum kita saling memaafkan dan saling membebaskan. Dosa kita kepada Allah cukup dengan taubatan nasuha. Mengakui dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Tapi dosa kita kepada sesama manusia bukan saja cukup mengakui kesalahan kita. Bukan saja kita berjanji tidak akan mengulangi. Tapi bagaimana kita meminta maaf, meminta ridho dari orang yang mungkin pernah kita sakiti atau pernah kita zolimi. Dosa kedua ini memang cukup besar resikonya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada amalan hamba Allah yang itu tidak akan diterima amalan itu sepanjang dia memiliki dosa kepada manusia. Yang pertama adalah dosa kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah dosa kepada alladzi zawwajaka yang telah menikahkan kita, mertua kita. Yang ketiga adalah dosa kepada keluarga kita. Dan yang keempat adalah dosa kepada tetangga kita, alladzi jaraka. Kalau saja perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dan mereka belum memaafkan rasa dosa dan kesalahan kita, maka sudah dipastikan semua amalan ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dosa kita kepada lingkungan hidup atau pada ekosistem di mana kita hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di muka bumi ini nampak karena kesalahan atau ulah tangan umat manusia. Ini menandakan bahwa ada dosa kita kepada lingkungan hidup. Mungkin saja bahaya banjir atau bahaya atau bencana apapun yang terjadi di negara kita, di negeri kita, di wilayah kita, itu terjadi oleh karena kesalahan kita, dosa kita kepada lingkungan hidup. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Di sisa waktu kita hanya beberapa hari ini di tahun 2021. Marilah sama-sama kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah, memaafkan di antara kita, dan memperbaiki kualitas hidup kita dengan lingkungan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk patut kita renungkan bersama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa mampu membelanjakan hartanya baik dalam kondisi ruang maupun dalam kondisi sempit. Ayat ini
memberikan pelajaran kepada kita. Sudahkah sisa hidup kita ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesolehan sosial kita untuk saling memberi di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bukan saja membutuhkan kualitas kesolehan individual, tapi lebih dari itu adalah kualitas kesolehan sosial. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun sebuah kota Madinah dalam 22 tahun berhasil menjadikan kota Madinah menjadi kota terbesar dan paling berpengaruh di seantero dunia pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 kesolehan sosial dan hanya 1 kesolehan individual. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki modal apa yang disebut dengan ifsahus salam, menyebarluaskan salam, menghadirkan dirinya sebagai juru pendamai, menjadikan Islam sebagai agama damai, agama yang menyejahterakan, agama yang mendamaikan, agama yang menenteramkan. Yang kedua, wasilul arham, bagaimana membangun silaturahmi, membangun network, membangun jejaring sosial yang kemudian membuat sebuah teamwork yang kuat. Ini adalah bagian dari kesolehan sosial yang beliau bangun pada saat itu. Bagaimana menjadikan kaum muhajirin dan kaum ansar menjadi satu kesaudaraan yang utuh. Menerima perbedaan pendapat, toleransi dalam berpikir dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari kesolehan sosial yang beliau bangun ketika membangun sebuah kota di Madinah. Dan yang ketiga adalah it'amut ta'am. Bagaimana beliau memberikan keteladanan untuk meningkatkan kualitas kepedulian sosial, saling berbagi, saling memberi. Bukan saja pada ketika beliau dalam kondisi luang, tapi dalam kondisi sempit pun beliau mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Beliau membantu bukan saja kepada orang yang sering membantu beliau, tapi beliau membantu kepada orang yang belum pernah membantu beliau, bahkan menyakiti beliau. Ini adalah bagian dari keteladanan kesolehan sosial yang beliau bangun. Modal terakhir, kesolehan individual yang beliau lakukan adalah as-salatu finnami wan nasu niyam. Salat di tengah malam sementara orang lain sedang tertidur lelah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kualitas tobat kita di penghujung tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kualitas kesolehan individual kita dan kesolehan sosial kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang husnul khatimah di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghirar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il laghi wa fudulil khabar. Wa antahu amma nahakum anhu wa jazar. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ وَعَلَى بَقِيَّةِ وَالصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهما بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.